Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mega Pratiwi dan teman saya Dina Damayanti, Merta Eka Saputri. Dan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang menetapkan aturan dan rutinitas. Yang pertama, peraturan kelas. Aturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang dilakukan oleh guru yang harus diikuti oleh kelas. Ada beberapa pedoman atau praktik terbaik dalam pengembangan efektif kelas, yaitu yang pertama, kembangkan jumlah aturan yang wajar. Yang dimaksud dalam kata-kata tersebut adalah dalam mengembangkan aturan yang terbaik adalah memiliki 4 hingga 6 aturan. Aturan harus mencakup beberapa perilaku seperti melarang perkelahian, bersikap sopan kepada guru serta menghormati orang lain, dan memastikan aturan tersebut sesuai dengan aturan yang setara dengan aturan sekolah. Yang kedua, putuskan bagaimana mengucapkan aturan. Usahakan untuk menulis aturan dalam bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti. Penggunaan bahasa yang sederhana dapat mempengaruhi perilaku baik. Misalnya, jadilah teman yang baik. Keuntungan dari peraturan ini adalah dapat mencakup banyak situasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, pertimbangkan latar belakang budaya siswa. Maksudnya, melibatkan latar belakang budaya sangatlah penting untuk mengembangkan aturan. Ada baiknya jika membuat aturan yang menggunakan metode yang sesuai, seperti berdiskusi, menjelaskan, dan mengajarkan aturan, apalagi jika aturan tersebut bertentangan dengan yang biasa dilakukan siswa. Yang keempat, ajarkan dan peragakan setiap aturan. Aturan dibuat tidak hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diterapkan dan dilakukan dengan sengaja. Misalnya, aturan untuk saling menghargai, artinya siswa tidak boleh memanggil nama. Bagi beberapa siswa yang mungkin memahami aturan ini, hendaknya mengajak siswa lain untuk membahas hal-hal yang mereka pahami. Yang kelima adalah memasang aturan itu di tempat terbuka. Maksudnya, agar siswa selalu mengingat peraturan yang dibuat, ada baiknya menempatkan peraturan tersebut di tempat yang sering dilalui oleh siswa atau yang sering dilihat oleh siswa. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat melihat dan mengingat kapanpun dan dimanapun aturan tersebut. Yang keenam, atau yang terakhir, putuskan apakah memberi suara kepada siswa. Hal tersebut menjadi pertimbangan ketika guru membuat aturan yang melibatkan siswa. Tidak hanya membuat aturan sendiri, ada baiknya juga jika mengadakan pertemuan dengan siswa untuk membahas aturan kelas yang akan dijalani bersama dengan nyaman satu dengan yang lain. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan peraturan kelas. Contohnya, AMI kelas 1. AMI percaya bahwa pentingnya siswa untuk membantu dan mengembangkan aturan kelas karena mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya. Yang contoh kedua yaitulah N, kelas 5. N meminta siswa membantu menghasilkan peraturan kelas untuk mendorong mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. N memulai diskusi dengan meminta siswa untuk membuat beberapa aturan kelas yang memungkinkan. Dan contoh terakhir adalah tim sejarah kelas 9. Tim percaya bahwa aturan sangatlah penting dan dia suka menggunakan aturan yang sederhana, standar, dan jelas. Tim juga ingin memastikan bahwa aturan tertentu yang menurutnya perlu untuk mengajarkan secara efektif. Oleh karena itu, tim menggunakan aturan yang dibuat oleh guru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu rutinitas kelas. Rutinitas kelas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerakan rutin. Gerakan rutin adalah mencakup gerakan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar belajar di kelas berjalan dengan lancar. Misalnya adalah dengan absensi kelas. Yang kedua yaitu menjalankan rutinitas pelajaran. Menjalankan rutinitas pelajaran dirancang untuk memfasilitasi tugas-tugas yang terjadi secara teratur selama pelajaran. Ketika guru meminta siswa untuk menuliskan nama mereka, periode kelas, dan tanggal di sudut kanan pada kertas lembar kerja mereka, kemudian mereka menyerahkannya dan mereka mengajarkan pelajaran rutin tentang bagaimana mengidentifikasi diri mereka sendiri pada pekerjaan tertulis mereka. Yang terakhir yaitu prosedur umum.
Rutinitas ini mencakup semua rutinitas lain yang harus diselesaikan pengajar dan siswa agar kelas berjalan dengan lancar. Misalnya sama dengan gerakan rutin, yaitu absensi merupakan rutinitas yang bukan merupakan bagian dari pembelajaran dan tidak melibatkan pergerakan di dalam kelas, tetapi merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara rutin setiap harinya. Selanjutnya yaitu mengembangkan rutinitas kelas. Contohnya ada pada AMI di kelas 1. Untuk kedatangan awal di kelas AMI, siswa tiba di pagi hari, kemudian membongkar tas dan mencari tempat duduk di area pertemuan kelompok. Untuk kamar kecil dan minuman pada kelas AMI, siswa AMI dapat menggunakan kamar kecil dan dapat minum kapan saja, asal mereka meletakkan kartu tanda pengenal pada meja belajar mereka. Kemudian menugaskan dan menyalin pekerjaan rumah pada kelas AMI. Di penghujung hari, AMI memberi waktu 7 sampai dengan 8 menit bagi siswa untuk menyalin atau mengatur semua pekerjaan rumah hari itu ke dalam buku catatan atau folder pekerjaan rumah mereka. Selanjutnya adalah ada pada N di kelas 5. Untuk kedatangan awal di kelas N, siswa membuka tas lalu menyerahkan catatan penting atau tugas kepada guru lalu meletakkannya di meja guru. Untuk kamar kecil dan minuman pada kelas N, siswa harus izin pada awal pelajaran atau akhir pelajaran. Dan untuk penugasan dan menyalin pekerjaan rumah pada kelas N menunjuk area tertentu di papan tulis untuk memasang pekerjaan rumah dan pengingat penting lainnya. Di penghujung hari, siswa menyalin tugas pekerjaan rumah hari itu untuk ke dalam buku catatan pekerjaan rumah mereka. Yang terakhir yaitu tim pada sejarah kelas 9. Untuk kedatangan awal di kelas tim, siswa duduk dan memulai, kemudian bel berbunyi. Mereka mulai pelajaran dan menunjukkan kaitannya dengan pelajaran kemarin dan hari ini, kemudian memulai pelajaran kembali. Pada kamar kecil dan minuman untuk kelas tim, jika siswa tim telah menepati janji mereka untuk tidak menyalahgunakan hak istimewa tersebut, dia mengizinkan mereka untuk menggunakan kamar kecil kapanpun mereka perlu satu persatu. Dan yang terakhir yaitu penugasan dan menyalin pekerjaan rumah pada kelas tim. Tim memiliki situs web kelas tempat dia mengirimkan tugas selama 1 minggu sekaligus. Dengan cara ini, dia hanya perlu menit-menit terakhir kelas untuk mengingatkan siswa tentang pekerjaan rumah dan materi apa saja yang mereka perlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Merta Eka Saputri. Oke, selanjutnya itu adalah dalam suara siswa. Ketika ditanya tentang pentingnya aturan kelas, keempat siswa tersebut menyatakan bahwa menetapkan aturan kelas sangatlah penting dalam menciptakan dan memelihara kelas yang tertib, aman, dan produktif. Beberapa komentar termasuk yaitu sebagai berikut: aturan penting untuk membuat kita tetap aman di kelas. J kelas 3. Aturan penting karena membantu guru menetapkan batasan bagi siswa yang suka berperilaku tidak pantas atau buruk. Yang kedua, mereka juga membantu guru mempertahankan kontrol yang membantu siswa fokus dan tetap pada tugas. Nah, Chelsea berkomentar, ya menurut saya peraturan kelas itu penting untuk membantu menetapkan struktur, tetapi penting bahwa seorang guru tidak terlalu banyak itu tidak oke. Dan yang kedua yaitu aturan itu penting karena memberikan landasan, jadi siswa tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, 3 dari 4 siswa percaya bahwa ada baiknya guru melibatkan siswa dan dalam perbuatan aturan. Secara khusus mereka menjawab, menurut saya adalah ide yang baik bagi guru untuk melibatkan siswa dan membuat peraturan kelas karena mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti jika mereka memiliki pendapat, dan mereka akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkritik dan mengeluh
tentang peraturan guru karena mereka membantu buat mereka. Saya tidak ingat pernah terlibat dalam perbuatan peraturan untuk ruang kelas, namun menurut saya ada nilai dalam perbuatan aturan bersama. Saya pikir para siswa memiliki ide-ide bagus dan lebih banyak guru harus menghargai ide-ide itu. Komentar dari Chris kelas 10. Dan yang terakhir, menurut saya adalah ide yang tidak baik guru untuk meminta bantuan siswa dengan peraturan kelas, karena dengan demikian siswa seolah-olah memberi Anda kata-kata bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Sebagian orang yang memberikan kata-kata mereka adalah komitmen untuk melakukan yang terbaik. Komentar dari Jessica kelas 12. Dan selanjutnya yaitu siswa termuda dalam kelompok kami, Jack, memiliki kekhawatiran tentang melibatkan siswa dalam membuat peraturan kelas. Dia berkomentar, menurut dia itu bukan ide yang baik karena Anda akan selalu memiliki anak-anak yang suka berpesta sepanjang waktu dan membuat aturan yang tidak masuk akal untuk kelas. Saya pikir mungkin hanya anak-anak seperti di OSIS yang bisa membantu peraturan kelas. Akhirnya 3 dari 4 siswa memiliki kenangan indah tentang berbagai tanggung jawab di ruang kelas dengan memiliki pekerjaan kelas. Beberapa tanggapan termasuk yaitu pekerjaan di kelas sangat bagus. Saya suka melakukan semuanya. Komentar dari Jack kelas 3. Dan yang kedua, memiliki pekerjaan kelas memberi siswa perasaan senang untuk datang ke kelas. Ada elemen kejutan tentang pekerjaan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Komentar dari Chelsea kelas 8. Dan yang terakhir adalah saya senang memiliki pekerjaan kelas. Saya masih ingat bahwa kami berganti pekerjaan sepanjang waktu. Jadi Anda harus melakukan segalanya. Itu bagus karena seperti membangun tim dan membuat semua orang merasa seperti mereka adalah bagian dalam satu kelas. Dan ini komentar dari Chris kelas 10. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, begitulah hasil kerja kelompok kami yang sudah kami paparkan. Jika ada kesalahan kami mohon ampun. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.